Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Putri Wijaya dengan nomor induk mahasiswa B10018186, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi dan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Eriton SHMH. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan video kali ini. Selamat menyaksikan. Istilahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Penggunaan istilah hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk sementara digunakan secara umum karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Selain hukum acara Mahkamah Konstitusi, ada juga yang menyebutkannya dengan istilah lain, seperti hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara peradilan tata negara, dan lain sebagainya. Pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu sebagai bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang khusus, yaitu hukum materi yang ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar dari sistem hukum itu sendiri. Hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilu, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden. Azas-azas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Azas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum. Azas hukum dibagi menjadi dua, yaitu azas hukum objektif dan azas hukum subjektif. Azas hukum objektif merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Sedangkan asas hukum subjektif adalah asas hukum yang dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dengan mengedepankan hukum positif. Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan azas adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum yang menjadi panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi yang keberadaannya diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Menurut Maru Arsiahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan ada 6 asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu ius curiae novit, persidangan terbuka untuk umum, independen dan imparsial, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah, hak untuk didengar secara seimbang, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan, dan perlu ditambah satu lagi, yaitu praduga keabsahan. Asas ius curiae novit. Asas ini ditegaskan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang telah diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Sebaliknya, pada asas ini, hakim dianggap mengetahui semua hukum. Azas persidangan terbuka untuk umum. Azas ini ditegaskan pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik, sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim. Azas independen dan imparsial. Azas ini ditegaskan pada pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen, dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak berpihak terhadap yang berperkara di depan pengadilan atau imparsial. Azas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Azas ini ditegaskan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Prinsip ini terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang yang mampu berperkara di depan pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang dapat menikmati keadilan. Biaya penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi sepenuhnya dibebankan kepada anggaran negara. Pembebanan ini rasional karena perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi menyangkut dengan masalah konstitusi yang di dalamnya terdapat kepentingan umum. Salah satu contoh penerapan prinsip dari azas ini adalah penggabungan perkara yang memiliki substansi yang sama, khususnya dalam hal pengujian undang-undang. Asas hak untuk didengar secara seimbang. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya parpol, peserta pemilu, dan KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Pada kasus ini, hak untuk didengar tidak hanya dimiliki oleh parpol dan KPU saja, tetapi hak untuk didengar juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Pada kasus lain seperti perkara pengujian undang-undang, selain pemohon, pihak terkait langsung yaitu DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Asas hakim pasif dan hakim aktif dalam persidangan. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan pemohon ke pengadilan. Pada saat perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak aktif dan pasif tergantung dengan jenis perkara yang sedang disidangkan. Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim dalam persidangan selalu aktif mengali keterangan dan data baik dari alat bukti maupun pihak yang terkait. Asas praduga keabsahan menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai adanya pembatalan. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sebelum adanya pembatalan. Perwujudan asas praduga keabsahan dapat dilihat pada ketentuan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi adalah sejak dibacakan dalam sidang putusan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Baiklah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton video kali ini. Semoga pembahasan pada video ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua akan hukum acara pada Mahkamah Konstitusi. Sampai jumpa di lain waktu.